Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi kali ini kita akan kuliah mengenai epidemiologi, yaitu tentang penyakit menular. Untuk penyakit menular, contohnya adalah demam berdarah ya. Ini yang merupakan perkembangan penyakit demam berdarah pada tahun 2008, di mana penyakit ini dapat menyebar di hampir di berbagai dunia ya. Nah, ini ada KLB H1N1 pada tahun 2009. Nah, apa sih sebenarnya penyakit menular atau penyakit infeksi itu? Yaitu penyakit yang dapat menjangkit dari orang yang sudah terkena ke orang lain yang masih sehat. Jadi penyakit menular itu biasa disebut oleh penyakit infeksi. Nah, penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi, yaitu contohnya virus, bakteri, parasit, bukan disebabkan oleh faktor fisik ataupun kimia. Jadi kalau misalnya bahan kimia atau faktor fisik itu bukan merupakan penyakit menular. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian penularannya melewati jalur transmisi. Nah, baik orang ke orang maupun lewat udara, air, tanah, tumbuhan, maupun hewan. Nah, ini contoh-contoh dari penyakit menular, yaitu ada DBD, ada chikungunya, kemudian macam-macam ya, banyak sekali penyakit menular itu jenisnya. Nah, ini ada interaksi komponen terjadinya penyakit menular. Itu ada 6, yaitu ada agen, reservoir, portal of exit, transmisi, portal of entry, immunity. Yang pertama itu agen penyebab penyakit, yaitu seperti yang tadi ada ada virus, bakteri, seperti itu. Kemudian ada reservoir penyebab penyakit, kemudian ada portal of exit, yaitu tempat keluarnya bibit penyakit. Kemudian ada transmisi pembawa bibit penyakit. Transmisi ini bisa lewat udara, air, seperti itu. Kemudian portal of entry, yaitu tempat masuknya bibit penyakit. Kalau portal of entry itu jadi dari luar ke dalam, seperti itu. Kalau portal of exit itu dari penyakitnya, dari virusnya itu ke manusia, seperti itu. Kemudian ada immunity atau kerentanan penjamu atau bisa disebut dengan daya tahan tubuh, seperti itu. Nah, ini ya agennya. Ada protozoa, metazoa, bakteri, virus, jamur, rickettsia. Rickettsia itu hewan seperti pengerat, seperti itu. Kemudian ada mikroba memiliki potensi mempertahankan diri terhadap faktor lingkungan untuk bertahan hidup. Seperti itu. Contoh-contoh mikroba bisa dipelajari sendiri. Kemudian penyebab penyakit mempunyai karakteristik intrinsik dan ekstrinsik, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya, contoh jenis agennya, kemudian ada spesiesnya, begitu juga dengan nama penyakitnya. Jadi banyak sekali jenis-jenis penyakit menular seperti itu. Nah, ini karakter penyebab penyakitnya, ada sifat intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsiknya yaitu morfologi atau bentuk dari agen itu tersebut, kemudian ada sifat kimiawinya, kemudian perubahan antigenik, kebutuhan pertumbuhan, suhu kelembapan makanan, kemampuan hidup di luar pejamu, macam pejamu, kemampuan menghasilkan toksik atau racun, kemudian kemampuan resisten terhadap antibiotik, dan kemampuan mendapat informasi genetik yang baru. Kemudian ada yang sifat ekstrinsik, yaitu patogenitas, virulensi, antigenitas, dan infektivitas. Nah, ini ada reservoirnya, yaitu habitat normal bagi agen penyebab penyakit untuk hidup, berkembang biak, dan tumbuh dengan baik. Kemudian komponen utama lingkaran penularan yaitu unsur penyebab meneruskan dan bertahan hidup. Jadi reservoir itu habitatnya dari agen itu. Nih, bisa di manusia, hewan, maupun di lingkungan. Nah, ini portal of entry dan portal of exit. Nah, ini ya.
Ada saluran napas, itu contohnya penyakit tuberkulosis atau TB, kemudian influenza. Kemudian saluran cerna itu bisa disentri, kolera, hepatitis. Kemudian saluran kemih bisa leptospirosis. Kemudian kulit, cacar air, herpes. Kemudian konjungtivita itu bisa mata, melalui mata. Kemudian plasenta itu dari ibu ke anak, contohnya adalah HIV/AIDS. Nah, ini untuk transmisinya bisa melalui udara, usus, ya, bisa melalui udara, yaitu contohnya droplet dan debu. Kemudian melalui usus itu melalui makanan dan air. Kemudian ada vektor itu lalat, kutu, tikus. Kemudian melalui lesi atau luka terbuka juga bisa. Kemudian dari benda mati itu peralatan makan, pakaian, botol air minum, itu contohnya. Kemudian, nah ini untuk immunity-nya, itu yaitu kepekaan pejamu terhadap penyakit, faktor genetik, daya tahan tubuh, status gizi, dan pola hidup. Sampai sini jika ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa ditanyakan. Kemudian ini ada prinsip pencegahannya. Prinsip pencegahannya itu bisa mencegah paparan, kemudian melindungi populasi rentan, mencegah terjadinya sakit. Nah, pencegahan ini misalnya mencegah paparan, itu kita bisa menggunakan atau misalnya seperti COVID ini, itu kita bisa misalnya di rumah saja, kemudian mencuci tangan, melakukan PHBS seperti itu ya. Kemudian untuk melindungi populasi rentan, nah ini misalnya COVID ini kita harus menjaga orang-orang yang rentan dari COVID seperti itu. Kemudian mencegah terjadinya sakit. Nah ini dengan menguatkan imunitas kita ya, agar tidak terjadinya sakit seperti itu. Kemudian adanya pengobatan kasus. Nah, ini misalnya sudah terjadi penyakitnya sudah masuk. Nah, itu harus dilakukan pengobatan untuk tidak terjadinya yang lebih parah lagi seperti itu dan mencegah adanya transmisi atau penularan dari orang ke orang lainnya seperti itu. Nah, ini ada memutus rantai penularan, yaitu dengan perbaikan lingkungan, dengan PHBS, kemudian membuat undang-undang seperti itu, atau peraturan seperti itu. Atau misalnya kalau di EPID itu adanya surveillance penyakit untuk melihat seberapa besar kasusnya dan bisa nanti dibikin undang-undang untuk bagaimana cara pencegahannya seperti itu. Sampai sini jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, bisa melalui WA grup maupun Google Classroom seperti itu. Cukup sekian untuk materi penyakit menular hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.